Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin karena tempat duduknya terkotak-kotak, jadi saya di bawah. Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya, kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga aktivitas kita di hari-hari sekarang menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Oke. Nah, saya ngambil TTK ya, masih judulnya Tenaga Teknis Kefarmasian pasca Undang-Undang 17 2023. Ini seperti apa? Ya, seperti apa? Ini menurut kacamata dari kami yang di Papi Jabar ya. Nanti secara detailnya nanti Kang Asep lah pakar hukumnya. Maka dilanjut. Ada aswad gak? Teman-teman kalau lihat gambar ini menandakan bahwa kita ini melihat sesuatu itu bisa benar bisa salah. Coba dilihat. Harimau apa singa harimau itu ya. Tatkala yang sebelah kiri kita sebelah kiri ya, sebelah kiri. Tatkala kita melihat sebelah kiri, itu pasti kita pandangannya sadis, gitu kan? Singa akan memakan anaknya, negatif kan yang sebelah kiri. Tetapi setelah kita lihat dengan seksama, ternyata jadi positif. Bukan dimakan tapi mau dibawa. Nah, itu adalah dua hal yang ada di kehidupan kita. Pasca Undang-Undang 17 tadi, kita bisa dua sisi. Bisa respon positif, bisa respon negatif. Bagaimana kita menyikapinya undang-undang tersebut. Makanya kemarin disempet, kalau saya ini mah anekdot saya dengan Bu Maryani ya, beberapa kali pertemuan. Bu Maryani itu perwakilan Papi di Konsil KTKI. Anekdotnya seperti ini, Bu, bagi teman-teman tadi ya sesama biskota yang udah mendengarkan, disimak aja. Kalau kami Papi dengan adanya Undang-Undang 17 ini mudah-mudahan menjadi anugerah. Kaget ya Pak Asep ya, Bu Maryani waktu itu, waktu di Bogor dia terakhir disampaikan. Pertama itu di Bogor di Cirebon, Bogor ya. Oh Cirebon. Saya menyampaikan gini, kita mengalami dua kali undang-undang. Pertama Undang-Undang 14 ya, 14 tahun 2000, 36 tahun 2014 kebalik. Di situ dalam tanda petik menyatakan Undang-Undang 36 2014 itu bahwa tenaga kesehatan itu minimal D3. Kiamat kan buat kita. Karena apa? Tenaga teknis kefarmasian itu dari awal zaman kolonial Belanda, SMA, SMF, SAA udah dimasukkan ke situ. Termasuk saya lah, saya lulusan SMF. Ya, ada teman kayaknya, tapi saya rabun jauh jadi sengaja nggak pakai kacamata. Di sini kayak kelihatan kalau yang jauh, ketinggalan kacamatanya. Jadi dengan adanya Undang-Undang 36 2014 tadi muncul kan apa? RPL, Legitimasi Pembayaran Lampau. Sehingga apa? Yang dulunya SMF, SAA, SMK bisa lanjutkan ke D3 dalam tanda petik dengan apa? Dipercepat. Regulasi pembayaran lampau itu dipercepat lah. Sundana mah dicepatkan gitu kan. Seperti kereta api kan, kita mau pilih kereta api Parahyangan, mau pilih Wus kan gitu. Nah, kalau si RPL itu pilihnya Wus sekarang. Nah, dengan Undang-Undang 17 tadi, sekarang siapa yang didelete? Sarjana farmasi. Makanya anekdot saya, Bu, mudah-mudahan nanti ada RPL apoteker, ketawa dia kan gitu. Ya itulah kan. Kenapa? Kan sarjana farmasi tidak termasuk TTK, tenaga vokasi, ya mudah-mudahan nanti ada RPL
apoteker. Tapi tenang teman-teman yang sedang farmasi, sekarang dengan adanya undang-undang ini, gairah untuk adanya apoteker yang kalau bahasa saya ya murah meriah akan ada. Sekarang itu untuk apoteker berapa? Rata-rata NMAX ya, sama NMAX sama PCE. Duanya NMAX. Mudah-mudahan nanti bisa satu NMAX lah atau Hotbit ya. Kemarin saya ketemu di Cirebon, soalnya udah ada ya Pak Asep yang menangkap peluang untuk itu. Itu makna dari 17 ya. Makanya tadi balik lagi ke gambar tadi, kita mau menyikapinya seperti apa? Manusia itu hanya perencana kan, Allah yang menentukan. Mudah-mudahan ada rencana lain dari undang-undang ini ya. Itu anekdot dari saya lah kan, itu mudah-mudahan menjadi kenyataan. Nanti ada RPL apoteker ya, aminkan aja. Lanjut. Nah, manfaatnya kalau di sini ya, saya baca di beberapa literatur undang-undang 17 itu ada 5 poin. Yang pertama, mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana. Karena apa? Undang-undang 17 ini dibuat pas Covid. Ya, kita pas Covid kan kemarin begitu hebatnya Covid kan, sehingga apa? Kita tidak bisa bekerja. Ya, salah satunya. Terus susah mencari yang biasanya kita mudah dicari jadi susah. Nah, jadi dengan undang-undang ini katanya itu mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana. Keduanya, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan. Ya, ini kaitan dengan JKN. Kenapa? Kemarin ini makna ini adalah pasca Covid nih. Kenapa undang-undang ini erat kaitannya dengan kemarin bencana Covid tadi, ya. Yang berikutnya, memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan. Untuk yang tertentu sangat terlihat. Ya, makanya tadi kayak kemarin kita ada RPL, salah satunya pemerintah untuk ini, tapi ada bidikan lain ternyata pemerintah ya. Yang berikutnya, yang keempat, mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri. Karena apa? Kita banyak sekarang itu impor. Makanya sekarang kalau bagi teman-teman yang bekerja di pemerintahan atau di rumah sakit, ada istilahnya alkes itu sekarang itu harus TKDN ya, harus memunculkan dia produk dalam negeri. Yang terakhirnya, mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir. Ini adalah manfaat dan harapan dari Undang-Undang 17. Clear kan? Undang-undang ini berarti apa? Tidak serta-merta itu posisinya negatif. Ya, lanjut. Hebatnya undang-undang ini apa? Yang kemarin menjadi polemik, STR seumur hidup. Ini kan yang kita baca, wah STR dengan seumur hidup. Kalau kami bagi OP kemarin sempat hidup sampai ada yang demo segala macam. Ini permasalahkan STR seumur hidup. Nanti pola OP ini akan seperti apa? Kan kemarin yang dipertanyakan seperti ini ya. Terus berikutnya, menurut kan tadi yang jawaban yang tadi, menurut pemerintah, ini versi pemerintah, orientasi profesi itu menghambat pertumbuhan dokter spesialis karena biaya pengurusan izin praktek yang tinggi. Namun rasio dokter spesialis di Indonesia masih jauh di bawah standar. Nah, makanya tadi mudah-mudahan ya dokter murah, apotek lagi murah kan. Nah, ini dia kan pasti ada segi positifnya ya. Kenapa? Rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,12 per 1000 penduduk. Sangat minim. Lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara yang 0,20 per 1000 penduduk. Ya, pantas kita lebih banyak yang berobatnya keluar ke tetangga sebelah. Kenapa? Rasio dokter spesialis seperti ini. Terus dokter umum di Indonesia masih 0,62 per 1000. Sedangkan standar WHO itu mutlak harus 1 per 1000 penduduk. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan juga untuk mengubah persyaratan bagi dokter untuk mendapatkan SIP. Jadi nanti diharapkan dokter itu kayaknya harapannya seperti yang digadang-gadang oleh kakak kita, apoteker, no farmasi, no service. Nanti juga sama dokter juga, nanti akan ada satu dokter untuk satu pasien case. Ini idealnya nanti ke sana untuk pemerintah ya.
Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan, nakes harus memiliki STR tetap seumur hidup, alamat praktek, dan bukti pembenaran kompetensi untuk mendapatkan SIP. Jadi tetap, makanya tadi kalau bagi kami negatifnya kemarin dengan STR seumur hidup itu OP akan kemana? Ternyata ada poin yang terakhir, kompetensi untuk mendapatkan SIP, surat izin praktek. Jadi tetap OP itu tidak akan ditinggalkan ya Pak Pupunnya, tetap gampang nggak usah galau pengurus PT Kota Bandung. Tetap kalau teman-teman aware ya dan butuh OP untuk peningkatan kompetensi, bergabung di PAPI. Kayaknya belum ada saingan sih PAPI, kalau di sebelah udah ada. Maka kalau mau bikin lanjut. Nah, ini hanya mengingatkan aja ya. Ini kayaknya udah beberapa kali nomenklatur bahwa kita ini dulu pernah ada Undang-Undang 36 tahun 1996 tentang kesehatan. Di situ masih mencantumkan bahwa yang namanya tenaga asisten apoteker kalau dulu itu lulusan SMA, selevel SMA. Ya, makanya tadi ini masih dihargai. Sampai tahun 2009 ini masih menghilangkan, dia masih ada asisten apoteker. Tapi berubah dilanjut pasca 2014. Tadi yang disampaikan bahwa 2014 hanya stabilo SMK selevel SMA, tidak masuk tenaga kesehatan. Nah, sekarang dilanjut 2023 dengan Undang 17, dia hanya menstabilo sarjana farmasi, bukan termasuk tenaga teknis kefarmasian, dan katanya ganti menjadi tenaga vokasi farmasi, apapun lah sebuah nama. Lanjut. Nah, kita lihat ini bayi ya, kita dulu bayi dapat dot ya, bisa jalan, berangkat, bisa berlari, bisa nendang-nendang. Ini udah sekolah lah, ini udah gede. Nah, udah bisa mencari kerja nih, TTK ya, ini TTK. Wis nemuin HP, ini teknologi kan maju ya dari sekarang nih. Wah, jadi besar, jadi bapak-bapak, jadi bapak Pupun kan gitu. Jadi kantoran, jadi ini ketua PAPI Kota Bandung di Kewatan kan gitu. Nah, tapi akhirnya jadi ketua kan, udah tua, sebentar lagi almarhum. Ada yang bisa ngasih makna nggak? Pak Pupun ada door prize nggak? Saya boleh minta door prize-nya? Boleh, saya minta 2 ya. Ada yang bisa dua sudut bisa ngasih makna itu enggak? Dikaitkan dengan kita sekarang. Ada yang berani? Nama saya Nita Nur Kumarasari. Makna dari situ yang saya ambil untuk proses berkembang, belajar dengan hal yang baru untuk mengikuti langkah zaman. Boleh. Nama saya Devi, saya dari RS Bimnet. Mungkin yang akan saya tambahkan ada sedikit bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan berbagai macam perubahan teknologi, terus perkembangan zaman juga kita bisa ngikutin walaupun kita beda-beda zaman ya Pak ya. Ada yang kalian tahun bisa generasi Z, milenial segala macam. Sekarang apalagi generasi Alpha, perkembangan teknologi pun makin maju, kita cepat ngikutin. Jangan mau kalah dari negara-negara lain, tetangga sebelah apalagi gitu ya, harus menjadi tenaga teknis yang benar-benar kita bisa mau berubah gitu ya, jangan sampai ketinggalan dari negara lain. Terus satu lagi mungkin kita harus menjadi orang yang istilahnya tuh kalau ibaratnya tuh gajah tuh meninggalkan gadingnya gitu. Jadi kita tuh harus memberikan sesuatu kepada masyarakat atau lingkungan keluarga sekitar gitu, apalagi untuk keluarga. Hal apa sih yang bisa hal baik apa yang bisa kita tinggali gitu ya, untuk masa yang akan datang. Seperti itu sih kelebihnya. Luar biasa ya. Nah, setuju, sepakat.
Bisa dilanjut satu slide dulu. Sini. Kita semua udah dapat ini. Kita pas lulus punya ini. Namanya kompetensi. Sehingga apa? Pas lulus kita dapat ijazah, dapat sertifikat kompetensi. Kan gitu. Saya sepakat. Jadi bagaimana si kompetensi ini yang udah kita miliki, pengetahuan, keahlian, attitude, etis kerja harus kita asah kembali. Kenapa? Saya bener ya, bukan sombong. Saya lulusan SMF Bumsil 95. Ada yang dari Bumsil 95 di sini? Enggak? Oh, udah terlalu tua gitu. Ya, berarti apa? Apakah saya akan jadi asisten terus? Apakah kompetensi saya akan update kompetensinya 95? Kan enggak. Makanya ini tantangan bagi kita dengan adanya undang-undang tadi. Bagaimana kita selalu membuat kompetensi kita terjaga dan terus berguna, bermanfaat. Sepakat dengan Teh Syaha, namanya Teh Depi sama Nita. Kalau kita pun di Muslim ada bahasa, ada hadis atau apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa seorang muslim itu yang bermanfaat, sebagai manusia yang bermanfaat itu adalah yang memberikan manfaat bagi yang lainnya. Itu dengan apa? Dengan kompetensi yang kita miliki. Ya, itu maknanya. Ini tadi musik itu aja. Kalau kita musik itu aja, ya tadi kita plus dulu lah buat kita semua. Teman-teman ini luar biasa hebat. Berarti teman-teman udah membuktikan bahwa teman-teman udah berani datang ke sini. Kenapa? Tidak ingin seperti itu aja, segitu aja. Jadi nama ilmu tadi tentang talasan hipertensi, nyeri dan pelayan kesehatan. Nah ini buktinya kita. Makanya itu adalah tanggung jawab siapa? Dua hal. Tanggung jawab teman-teman sendiri sebagai tenaga kesehatan dan tanggung jawab pengurus yang mewadahi teman-teman untuk bagaimana kompetensi itu terus diupdate. Ya, sepakat? Setuju? Kayaknya nggak sepakat ya. Sepakat? Nah, itu poin dari yang tadi. Ya, jadi kita bagaimana meningkatkan kompetensi, keahlian, attitude. Kenapa? Saya yakinlah teman-teman zaman udah lulus itu udah punya ini. Udah punya ini. Semua juga. Udah punya pengetahuan, otomatis sama lah. Namanya paracetamol dari zaman kolonial Belanda, teman kayaknya pasti paracetamol kan, acetaminophen kan gitu. Acetosa kan gitu aja namanya. Tapi bagaimana sekarang dikembangkan? Paracetamol itu kan dulu mah meren. Ada yang apa? Tablet salus segala macam lah, itu mah alat dunia industri ya. Tapi bagaimana kita mengikuti itu? Teman-teman kalau di sarana kefarmasian, di apotek atau di klinik atau di sarana farmasian lah, dengan begitu ahlinya ya, dengan begitu ahlinya, lihat resep yang cakar ayam udah bisa baca, depannya P ujungnya L, oh paracetamol kan gitu kan, udah tanpa itu skill loh. Makanya susah sekolah kita itu kan itu. Nah itu ini yang harus kita olah, harus kita jaga bagaimana kompetensi kita sebagai tenaga teknik kefarmasian, sebagai tenaga kesehatan ini harus tetap kompetensi. Ya, lanjut. It's in the moment of your decision that your destiny is shaped. Sadarkah kamu bahwa satu keputusan yang kamu buat dalam hidupmu bisa membentuk masa depanmu? Kadang satu keputusan saja bisa mengubah segalanya. Setiap pilihan menentukan keadaan, bukan hanya di saat ini, tapi juga di kemudian hari. Maka dari itu, buatlah pilihan yang baik jika ingin hidupmu baik. Setiap langkah direncanakan, setiap peluang dipertimbangkan, dan
setiap keputusan dijalankan dengan kesungguhan. Bukan hanya keputusan besar saja, tapi justru dari keputusan kecil yang kamu ambil setiap harinya, itulah yang akan membuat hidupmu benar-benar berbeda. Ketika kamu memutuskan untuk bangun lebih awal dan bermeditasi, ada kekuatan di dalam diri yang membuatmu lebih siap, lebih tenang menghadapi hari yang akan dilalui. Ketika kamu memutuskan untuk bekerja dengan ikhlas, tanpa mengeluh, tanpa cemburu, ada kekuatan yang membuatmu lebih bahagia. Karena kamu sadar bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Ketika kamu memutuskan untuk terus maju, walaupun itu bukan jalan yang mudah untuk dilalui, maka ada kekuatan yang akan membuatmu bertumbuh, membuatmu lebih tangguh. Ketika kamu memutuskan untuk makan makanan yang sehat, dibandingkan tergoda untuk makan makanan yang membahayakan tubuh, semua itu juga untuk kebaikanmu sendiri. Karena hidup sehat akan memperpanjang umurmu. Ketika kamu memutuskan untuk terus belajar, membuka pikiran, dan menerima perubahan, percayalah, akan ada kekuatan di dalam proses belajar itu yang akan menjadikanmu lebih bijak, lebih dewasa dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Ketika kamu memutuskan untuk berbuat baik, dibandingkan dengan ambisi yang membabi buta, menghalalkan segala cara demi sukses semata, disitulah kamu akan sadar bahwa hidup yang bermakna akan jauh bisa membuat kamu lebih bahagia. Ketika kamu memutuskan untuk menuliskan kembali setiap hal yang kamu syukuri, dibandingkan mengeluh akan hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, maka akan ada kekuatan yang akan meringankan beban hidupmu dan beban langkahmu di dunia ini. Jadi, ambil keputusan baik setiap harinya, bangun standarmu, dan terus naikkan levelnya. Ingat, setiap keputusan selalu memiliki konsekuensi. Jadi, keputusan baik apa yang akan kamu buat hari ini? Ini awal yang baik untuk membangun papi. Tadi kita harus mulai menentukan kan, kita di level apa, kompetensi kita mau seperti apa. Kita apakah mau jadi tenaga teknik kefarmasian yang biasa-biasa aja, atau mau jadi yang luar biasa, kan gitu. Ya, kita mau jadi tenaga teknik kefarmasian yang memberikan manfaat minimal untuk diri kita atau keluarga, atau hanya untuk memendam diri, cukup ilmu farmasinya untuk diri kita aja. Ya, lanjut. Nih, ini tentang organisasi profesi ya, di Undang-Undang 17/2023 itu tenaga medis, tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Ini saya sampaikan, kenapa? Kalau dulu sistemnya wajib, kalau sekarang bisa multi tafsir, ya, sehingga apa yang tadi sampaikan, bisa ada organisasi profesi TTK yang lainnya. Tapi tadi ini papi ini udah lama adanya, dari 1946. Insya Allah kita bersama lah, organisasi ini butuh maju, butuh tetap eksis, dan kita membutuhkan teman-teman yang hebat yang sudah mulai berani melangkah datang di Golden Flower ini. Lanjut. Ini sejarah dilanjut. Nah, ini papi. Dilanjut. Satu lagi, ini aja satu, kasihan Kang Asep bisa 3 bagian durasi. Satu lagi lah, ini 1 menit. Ini adalah makna bagaimana tenaga teknik kefarmasian itu harus betul-betul sebagai tenaga kesehatan harus mempunyai rasa empati. Kenapa? Kita udah disumpah loh. Nah, ini menggambarkan bagaimana saat ini kita.
Kalau bagi saya, ya, sebagai Ketua PDPAPI Jabar, teman-teman gak usah kecil hati dengan adanya Undang-Undang 17 2023. Bagi yang sarjana, bagi yang TTK sekarang D3, bagi yang apoteker, bekerjalah sesuai dengan koridor kompetensinya untuk memberikan kebaikan. Ya, kenapa? Setiap kebaikan yang kita torehkan pasti akan ada hasilnya. Ya, tidak usah risau tentang undang-undang. Kenapa? Pasti pemerintah sudah memikirkannya. Itu aja mungkin ya teman-teman. Terima kasih. Nanti secara detail tentang undang-undangnya akan disampaikan oleh Kang Asep. Saya hanya minta ya ke teman-teman, bisa satu ini lagi nggak, Kang? And Dr. Zoidberg. Hooray for Dr. Zoidberg. There you go. Ya, terima kasih kepada Bapak Iden, sungguh luar biasa tadi ya. Baik, kita langsung saja kepada Bapak Asep Roni untuk menyampaikan dinamika dampak dan solusi tentang polemik TTK di era Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Silahkan Bapak Asep Roni. Izin cerita, saya juga berdiri di bawah ya. Telah banyak diceritakan oleh Ketua PDPAPI Jawa Barat bahwasanya ya. Ayo, nggak apa-apa, silakan. Telah disampaikan, memang kita harus menyikapinya dengan bijaksana ya, karena ibaratnya dua sisi mata uang yang berbeda, pekerjaan kita pun sama seperti itu. Kita harus melihat sejauh mana kita bisa menilai ini baik untuk kita atau buruk untuk kita. Ibaratnya 4 orang buta menyikapi suatu permasalahan dan diminta untuk menerangkan apa itu gajah. Pernah dengar cerita itu? Orang buta yang pertama memegang belalai gajah. Ternyata dia langsung memberikan fatwa apa yang dia alami, apa yang dia pegang, bahwa gajah itu bentuknya panjang. Kan buta ya, yang dia pegang hanya belalainya saja. Langsung dia membuat statement bahwa gajah itu panjang, padahal yang dipegang apanya? Belalai. Ada orang buta yang kedua yang memegang telinganya, lalu memberikan pernyataan yang sama. Wah, bukan, membantah pernyataan yang pertama dan mengemukakan pernyataan yang kedua, bahwasanya gajah itu bukan panjang tetapi lebar, tipis seperti kipas. Betul atau salah? Sama semuanya betul gitu. Kenapa? Karena yang dipegang adalah bagian dari gajah.
Lalu datang orang buta yang ketiga gitu kan, bohong, gajah itu tidak panjang, tidak lebar. Kenapa? Karena dia yang dipegangnya adalah pahanya. Gajah itu ternyata tinggi, besar, yang dipegang pahanya seperti pohon kelapa katanya. Bener nggak? Betul. Satu lagi orang buta yang ketiga, yang keempat, yang dipegang ekornya. Bukan, semuanya salah. Gajah itu adalah seperti selang air. Kenapa? Dia panjang dan kecil. Yang dipegang apanya? Ekornya. Semuanya betul? Betul, tidak bisa disalahkan. Kenapa? Itu adalah part of gajah, bagian dari gajah. Tapi ketika ada seseorang yang mempunyai mata yang berpenglihatan sempurna, normal, melihat, yang tadi 4 orang itu berdebat, saling menyalahkan karena masing-masing dengan argumen dan fakta yang dipegangnya. Ketika datang orang yang normal melihat semua secara sempurna dari sudut pandang, membenarkan, tidak menyalahkan. Benar loh, nggak ada yang salah dari pernyataan mereka itu. Kenapa? Yang dilihatnya adalah bagian dari gajah. Setelah kita melihat dari berbagai sudut pandang, ternyata gajah itu adalah seperti ini dengan bagian-bagian yang tadi sudah disebutkan. Nah, begitu juga dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini atau yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sudah ada materinya? Kalau kita melihat dari sisi pendemo, ada yang teknologisnya? Kebetulan saya mengalami FGD-nya ya, Focus Group Discussion-nya, karena memang ditugas gitu di instansi, jadi paham, dan saya juga punya naskah akademiknya. Kita juga mengikuti alur ceritanya seperti apa ketika itu masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang. Karena jujur, waktu 2022 itu yang kita usulkan adalah pembentukan undang-undang kefarmasian. Kenapa yang kita usulkan undang-undang kefarmasian? Karena sejawat kita yang pertama kali punya undang-undang adalah kedokteran. Undang-undang kedokteran di tahun 2009. Lalu ada lagi undang-undang keperawatan di tahun 2014. Lalu disusul oleh sejawat kami bidan undang-undang kebidanan 2019. Nah, kita juga sedang menyusun, tetapi dibatalkan di prolegnas gitu ya. Akhirnya tidak muncul di tahun 2022, itu harusnya keluar undang-undang kefarmasian tetapi tidak muncul. Dikirain mau dibahas di 2023, ternyata yang keluar malah jadi undang-undang Omnibus Law. Bersyukur kita nggak keluar undang-undang kefarmasiannya. Kenapa? Undang-undang bidan tahun 2019 baru seumur jagung. Proses pembuatan undang-undang itu amat sulit, langsung digugurkan oleh Undang-Undang Nomor 17 ini tentang Omnibus Law. Lanjut, Kang. Boleh dilanjut. Nah, kalau teman-teman melihat dan teman-teman mengikuti ini, kira-kira apa yang ingin teman-teman dapatkan ketika teman-teman berdemo? Otomatis dong, kenapa mereka berdemo? Pasti ada kepentingan yang terganggu. Betul? Entah itu kepentingannya tadi sisi baik atau sisi buruk, kita nggak tahu. Pasti ada kepentingan. Lanjut. Kita lanjut aja singkat cerita. Ini kronologisnya sudah tahu. Kenapa Papi nggak ikut demo? Ada yang tahu Papi kenapa nggak ikut demo? Nggak punya keberanian, bukan ya? Lanjutkan. Yang demo itu saudara kita. Lanjut. Nah, ini tuntutan dari teman-teman yang berdemo itu sebelum ini Kang. Nah, tuntutannya itu karena proses pembahasan RUU kesehatan ini terkesan terburu-buru, kurang koordinasi dan tidak transparan katanya. Tapi yang jelas setelah diamati, lanjut. Nah, setelah diamati ternyata ada ketakutan adanya multibar organisasi seperti apa yang tadi disahkan di undang-undangnya. Nomor pasal 311 bahwasanya kalau dulu di Undang-Undang Tenaga Kesehatan tenaga kesehatan itu hanya dapat membentuk satu wadah organisasi profesi, tetapi dengan adanya undang-undang yang baru Omnibus Law ini diralat menjadi dapat membentuk organisasi profesi.
Artinya apa? Boleh ikutan organisasi profesi, boleh tidak. Tapi ada keuntungannya nggak sih masuk organisasi profesi? Ada keuntungannya nggak kita masuk dalam satu grup arisan? Ada keuntungannya nggak kita bersatu dalam satu perkumpulan? Saya ibaratkan seperti ini. Tahu lidi? Lidi, nyerek, bahasa Indonesianya. Lidi itu kalau satu, apa fungsinya? Ada, nyepet, tapi teka rasa peres gitu. Cuman peres dikit lah gitu. Tapi kalau lidi, tadi lidi meskipun hanya satu, nenek moyangnya lidi nggak ada fungsinya kalau hanya satu. Tapi kalau lidi meskipun kecil-kecil diikat menjadi satu, namanya jadi apa? Sapu lidi ya, ada tulisan sapunya di depannya. Halaman rumah kita bisa bersih dengan itu. Nah kita nih tenaga teknis kefarmasian meskipun handal, Akang nih kerja di mana kan? Di Rumah Sakit Ginjal Habibie. Akang kompeten banget, handal banget. Cuman seorang saja kerjanya, capek nggak? Mungkin kerjaan semuanya beres gitu kan? Beban semua ada di Akang. Gila nggak? Stres, nggak ada yang memperjuangkan hak Akang, bener nggak? Digaji segitu ya, udahlah terima aja. Karena boro-boro memperjuangkan keinginan sendiri, kita habis waktunya untuk mengurusi pekerjaan kita. Paham? Nah, meskipun tadi gitu kan, kita kompeten banget sebagai tenaga kefarmasian, tapi hanya sendiri, apalah artinya? Jadi mau tidak mau ya kita harus membuat suatu rumpun. Dan alhamdulillahnya gitu ya, kita ini baru diangkat, organisasi PAVI itu baru diangkat sebagai organisasi kesehatan itu dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kita diakui sebagai organisasi profesi. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya di PP 51 yang disebut dengan organisasi profesi itu adalah organisasi Ikatan Apoteker Indonesia untuk tenaga kefarmasian. Lalu PAPI di mana? PAPI itu adanya di level organisasi kemasyarakatan. Jadi kita sudah diangkat sebetulnya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Tetapi ada statement negatif di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu. Apa? Di satu sisi kita diangkat, di sisi lain coba lihat bab 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Penjelasannya di situ disebutkan nomenklatur sebagai tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker, benar? Tadinya memang asisten apoteker mungkin terlalu kasar dengan asisten apoteker, tetapi masih tidak bisa dihilangkan nomenklaturnya menjadi tenaga teknis kefarmasian. Sudah bagus namanya tenaga teknis kefarmasian, tetapi ada penjelasan di situ adalah tenaga yang membantu. Kita seolah-olah tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri sendiri. Paham? Sehingga dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini nomor 17, kita diganti menjadi tenaga vokasi kefarmasian. Coba lihat di Undang-Undang Pendidikan. Kenapa? Karena di Undang-Undang Omnibus Law ini, di Undang-Undang nomor 17 ini, tenaga vokasi itu tidak masuk di bab 1 dan tidak diberikan penjelasan apapun. Itu beruntung buat kita. Kenapa? Istilahnya mah naik jabatan kita. Kenapa? Menurut Undang-Undang Pendidikan bahwasanya yang dimaksud dengan akademik vokasi itu bagian vokasi itu adalah tenaga yang dipersiapkan dengan kekhususannya di bidang pekerjaannya masing-masing. Jadi kita bisa mandiri secara fungsional kita. Ada sisi baik, ada sisi buruk, tergantung kita memaknainya di mana. Bisa dilanjutkan, tampilkan, lanjutkan. Dan kita tidak mungkin gitu ya, tenaga teknis kefarmasian ada yang dari luar negeri mau ke asa jarang ya, asa mustahil gitu dari Vietnam mau kerja di Indonesia. Yang pasti mah dengan adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau dengan APTA 2020, kita yang bisa berhak kerja keluar negeri, kita pastinya mencari luar negeri ya, daripada orang luar negeri masuk ke sini. Jadi buat apa PAPI ikut-ikutan demo? Dan kami yakin bahwa PAPI ini tidak akan ada organisasi saingannya seperti saudara kita. Saudara kita kan udah ada 3. Ada FIB, Farmasi Indonesia Bersatu. Ada PASI ya,
Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia. Tapi belum ada, atau mungkin di sini teman-teman ada yang mau membentuk organisasi baru, silahkan. Justru kita memperjuangkan bagaimana nih nasib teman-teman kita, nasib anggota kita harus perjuangkan. Lanjutkan. Nah, ini harapan di posisi pemerintah. Kalau nanti teman-teman ada calon anggota legislatif di sini, dicoblos lah nanti. Lanjut. Nah, kalau posisinya teman-teman di posisi pemerintah, ini yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Lanjut. Karena saya yakin pemerintah itu tidak akan menzolimi warga negaranya, betul? Lanjut. Kita cepat saja. Harusnya sih 5 jam ya, 2 SKS lah. Nah, ini tujuan dari Omnibus Law itu tadi menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Kenapa ada tumpang tindih peraturan perundang-undangan? Kalau teman-teman baca undang-undang keperawatan, teman-teman pasti marah. Kenapa? Karena perawat berhak mendispensing obat atau memberikan obat kepada pasien. Itu memang secara implisit seperti itu, tetapi kan apa istilahnya? Masing-masing orang penafsirannya berbeda. Sehingga apa? Sehingga banyak perawat yang membuka praktek mandiri dan memberikan obat. Padahal obat itu adalah kewenangan tenaga kefarmasian, betul? Nah, justru dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang keperawatan dicabut. Apalagi undang-undang kedokteran. Makanya di sini teman-teman ada yang kerja di rumah sakit banyak. Dulu yang boleh dan berhak menjadi direktur rumah sakit itu hanya dokter. Sekarang dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini, teman-teman lanjut ke magister administrasi rumah sakit, bisa dicalonkan menjadi dokter. Bisa ada yang mau gitu ya. Mohon maaf, izin Pak Seproni waktunya. Oh ya. Lanjut sedikit lagi. Iya, 5 menit lagi. Oh. Langsung aja tuh. Nanti kita bisa dibagikan ya, dan mungkin bisa didiskusikan. Lanjut aja ke terakhir. Lanjut Kang. Ini sudah dibahas. Lanjut. Yang ingin saya sampaikan. Lanjut. Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Ketua PDPAPI Jawa Barat, bahwasannya ini sisi positif dari undang-undang Omnibus Law ini. Yang ingin saya jelaskan adalah kita sebagai tenaga vokasi farmasi atau tenaga farmasi yang berhadapan langsung dengan pasien, berhadapan langsung dengan masyarakat, terlibat dengan yang namanya transaksi terapeutik. Antara kita dengan pasien ada yang namanya hubungan. Hubungan apa? Hubungan yang secara hukum disebut dengan verbintenis. Lanjut. Verbintenis. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien, jangan hanya merasakan kita sebagai pemberi pelayanan, tapi ingat di suatu saat kita juga pasti akan merasakan posisi sebagai pasien. Jadi tolong kita samakan posisinya antara kita yang melayani seperti kita ingin dilayani oleh orang lain. Paham? Nah, lanjut Kang. Ini tujuan dari undang-undang Omnibus Law untuk tenaga kesehatan. Lanjut. Nah, ini mah anekdot saja ya, Meme. Lanjut. Nah, ini di pasal 280 bahwasanya tenaga kesehatan itu mempunyai ikatan atau hubungan dengan pasien, di mana menurut hukum hubungan tenaga kesehatan dengan pasien itu ada 2. Yang pertama ada yang disebut dengan resultat verbintenis, yang kedua ada inspanning verbintenis. Saya tanya ke teman-teman, pernah nggak teman-teman melayani pasien? Bu, misalnya ada pasien nih datang, Bu saya nyari obat batuk, lalu dikasih nggak obat batuknya? Pasti dong dikasih ya, apalagi kita yang kerja di apotek, omset nomor 1 ya. Padahal ada yang lebih besar daripada hal omset untuk menetapkan pelanggan loyal. Kita lihat, ada pasien datang mencari obat batuk, pasti kita akan cari obat batuk. Apa yang kita tawarkan kepada pasien? Bu, ini obat batuknya pasti yang kita kasih yang paling mahal dong. Benar nggak? Oh enggak juga ya, yang manjur ya. Bu, ini obatnya manjur, minum 3 kali 1. Atau ibu, ini obatnya minum 2 kali 1, isuk siji jengker
sore gitu. Jengker sore kalau di Jawa gitu, kalau di Sunda 2 kali 1 isuk siji, jengker sore gitu ya udah itu nggak dibahas. 2 kali ibu pasti sembuh, ternyata setelah minum 3 botol 4 botol tersembuh. Pasien berhak nuntut nggak? Dan ketika pasien menuntut, tenaga kesehatan itu pasti akan kalah di tuntutan. Kenapa? Karena dia menjanjikan hasil yang disebut dengan resultat verbin tenis. Tetapi ketika ada pasien datang ke apotek kita, ke klinik kita, ke rumah sakit kita, mau obat batuk, oh ibu batuk, mangga kita berikan dong pasti obat batuk, jangan dikasih obat yang lain gitu ya, obat batuk yang kita kasih. Tapi kita akhiri dengan, ibu ini obatnya, semoga ibu lekas sembuh, diminumnya sesuai aturan ya bu. Semoga lekas sembuh. Kita doakan pasiennya. Mungkin boleh jadi pasien itu sembuh bukan karena obat yang kita berikan, tetapi pasien itu sembuh atas doa yang kita panjatkan. Paham? Sehingga kalaupun pasien tidak sembuh, ketika pasien menuntut, itu kita nggak akan tertuntut, kita akan lepas dari jeratan hukum. Kenapa? Karena yang kita berikan adalah inspanning verbin tenis. Yang kita berikan adalah mengupayakan semaksimal mungkin usaha untuk kesembuhan pasien. Nah ini yang perlu dicamkan oleh teman-teman, sehingga ketika nanti tenaga kefarmasian, khususnya tenaga vokasi farmasi atau tenaga teknis kefarmasian bekerja, mulai dari hati, seperti apa yang tadi disampaikan dari Ketua PDPAPI Jawa Barat. Paham? Aplaus dulu dong untuk kita semuanya. Lanjut 2 lagi. Ini dampak Omnibus Law kesehatan. Dampak positifnya kita sudah sama-sama tahu bahwa STR seumur hidup ini akan mengurangi beban administrasi, betul? Setuju? Mana suaranya yang setuju? Saya juga setuju. Tepuk tangan atau kalau setuju. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat posisi positifnya, kesempatan lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lebih banyak. Pasti dong pemerintah juga tidak akan istilahnya mengabaikan ini semua. Kita sudah berupaya ke KTKI, kita sudah berupaya nego dengan Kementerian Kesehatan, beradvokasi bahwasanya lulusan S1 farmasi ini jumlahnya banyak, mau dikemanain. Sedangkan lahan untuk masuk ke profesi apoteker itu sulit dengan adanya exit exam, betul? Masuknya sulit, keluarnya sulit. Nah mudah-mudahan harapan kami dengan nanti adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana teknisnya, ini akan dibantu untuk bisa lanjut ke jenjang apoteker itu dengan mudah dan biaya murah. Mudah-mudahan seperti itu. Aminkan dong. Amin. Ini bukan kampanye ya, tapi kita mengaminkan supaya terkabul. Memang dampak negatifnya lulusan S1 yang telah lulus setelah Agustus 2023 ini tidak bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Tetapi kan masih banyak lahan kerjanya. Di kefarmasian masih diperbolehkan? Boleh, mungkin sebagai staf administrasi yang lain. Betul? Atau mungkin S1 farmasi ini kalau di pemerintahan bisa sebagai gabung adminkes, administrasi kesehatan. Itu ya, mudah-mudahan sih nanti ada keberlanjutan dari peraturan pemerintahnya sebagai turunan dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya, slide terakhirnya Kang, ini ya. Intinya ini, sebagai tenaga kefarmasian, khususnya tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi farmasi, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, kita dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, ramah. Kenapa? Karena tadi kita jangan hanya omset yang kita tuju, tetapi kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin sehingga nanti akan menciptakan pelanggan loyal yang justru secara sadari pasien itu akan datang kepada kita tanpa kita minta. Betul? Pastikan kita juga sebagai posisi pasien mencari harga yang termurah, tapi harga bisa diabaikan ketika ada pelayanan yang lebih bagus, dan itu bisa tercover omset kita dari itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sikap dan ucap saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas pemaparan materinya, singkat, padat, jelas, lugas.
Kita berikan kesempatan Pak Asep kepada teman-teman yang hadir di sini. Apabila yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu hal, silahkan. Mumpung nih ada Pak Iden dan ada Pak Asep Roni. Silahkan nanti dibantu oleh teman-teman yang mau bertanya. Kepada Pak Asep mengenai Undang-Undang 17 tahun 2023 perihal sarjana farmasi, Pak. Apakah itu maksudnya berlaku dari mulai Agustus 2023 tidak bisa perpanjangan STR, atau yang baru lulusan Agustus 2023, atau yang sudah S1 farmasi tidak bisa mengajukan perpanjangan STR seumur hidup? Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Bahwasanya gini Teh, hukum itu tidak bersifat retroaktif. Apa itu retroaktif? Tidak berlaku surut ke belakang. Undang-Undang Omnibus Law ini ditetapkannya di bulan Agustus tahun 2023, sehingga teman-teman yang sudah lulus sebelum Agustus 2023 dan dengan syarat ya, dan sudah mempunyai STR TTK sebelumnya, maka diperbolehkan untuk mengurus STR seumur hidup sampai adanya ketentuan peraturan pemerintah yang baru. Kenapa? Karena peraturan pemerintahnya masih belum dicabut. Ini sesuai dengan ajas hukum. Ajas hukum yang mana? Lex specialis derogati legi generalis, bahwasanya aturan yang lebih spesial itu akan mengalahkan aturan yang sifatnya lebih umum. Undang-undang itu umum sifatnya, peraturan pemerintah itu sifatnya khusus. Jadi untuk beberapa sisi aturan pemerintah ini bisa lebih mengalahkan atau mengesampingkan undang-undang, tetapi memang selama tidak bertentangan tadi di aturan peralihan undang-undang Omnibus Law, selama peraturan teknis ini tidak bertentangan dengan undang-undang, maka diperbolehkan. Dan tadi ada kaidah hukum bahwa hukum itu tidak bersifat retroaktif atau tidak bersifat surut waktu, tidak berlaku waktu surut, sehingga teman-teman sarjana farmasi yang sudah mempunyai STR itu berhak untuk memperoleh STR seumur hidup. Nah, lalu berlakunya untuk apa undang-undang ini? Diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk sarjana farmasi yang telah lulus setelah Agustus 2023, dia tidak bisa memperoleh STR, atau mungkin sudah lulus di 2022 tetapi dia tidak mempunyai STR, ya tetap tidak punya gitu, tidak bisa mengurus STR seumur hidup. Jadi ada syarat dan kondisi yang diberlakukan, gitu ya Teh ya. Ini kesempatan. Nah itu dia. Silakan Teh, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana dari RSUD Kota Bandung. Izin bertanya ke Pak Iden. Perihal keanggotaan di PAVI. Saya tuh kan sekarang lagi lanjut studi di S1. Cuman memang lagi agak galau buat nerusin ke apotekernya. Soalnya kan di pekerjaan saya tuh Pak, nggak ada yang namanya penyetaraan ijazah kecuali memang diperlukan dari kantor. Saya sih sebenarnya nggak masalah kalau misalkan nanti kelak udah jadi apoteker, tapi nggak langsung kepake. Cuman yang bikin saya bimbang tuh gini, kalau misalkan saya kelak udah lulus apoteker, berarti kan nanti daftarnya ke IAI, sedangkan di pekerjaan masih tetap dibutuhkan tingkatannya sebagai TTK. Nah, ketika nanti saya kalau punya surat izin apoteker itu, apakah otomatis surat izin TTK saya hangus atau gimana? Soalnya ada kasus teman saya yang PNS, dia itu udah apoteker, tapi di pekerjaannya statusnya tetap jadi TTK. Nah, itu keanggotaannya sebenarnya kayak gimana kalau misalkan udah lulus apoteker? Maaf Pak, pertanyaannya dua ya, mau satu lagi. Soal pembuatan STR yang seumur hidup, barangkali bisa dibantu. Beberapa orang itu kan agak susah ya Pak buat daftar STR. Beberapa teman saya juga nyobain nggak bisa. Sedangkan kayak di Instagram itu banyak berseliweran joki-joki STR gitu. Saya juga bingung kok, barangkali bisa kejawab, kok bisa sih ada sampai orang yang ngejokiin cara bikin STR, sedangkan kita sendiri bikin banyak yang bermasalah. Gitu aja Pak, hatur nuhun.
Ini siapa nih yang mau jawab? Silakan. Ya, terima kasih. Saya nomor 2 dulu ya, mengenai joki. Sebetulnya siapa namanya? PNS bukan? ASN? Hah? Maaf Pak, P3K. Oh, P3K, ASN kan? Ya. Jadi gini, kedua dulu. Kemarin ini yang dibahas disampaikan oleh Ibu Mariani ya dari Konsil. Ya emang betul sekarang itu berseliweran untuk masalah joki. Itu adalah hoax, tidak betul. Ya. Nanti di paparan saya Pak, siapa yang di belakang ya, ada satu slide. Itu kan biasanya terkendalanya itu kalau pas, karena sekarang itu kan lewat Satu Sehat ya, kalau dulu web KTKI sekarang ke Satu Sehat semua, itu kan dipakai seluruh Indonesia. Jadi harus dipastikan bahwa internet kita itu harus normal. Nanti ada tips triknya, ada berupa YouTube ya, nanti di sharekan bisa ditayangkan. Jadi mani joki itu salah dan tidak boleh diikuti. Ya, jangan diikuti itu hal yang tidak bertanggung jawab. Untuk yang pertama, untuk keanggotaan. Kalau untuk keanggotaan, kalau saya itu lebih cenderung ke paham liberal demokrati. Kenapa? Hak berkumpul dan berserikat. Ya. Jadi kalau teman-teman, saya apoteker, saya asalnya tenaga teknis kefarmasian, bahkan saya sebagai asisten apoteker. Kalau untuk keanggotaan organisasi itu mangga bisa pilih, ya. Tapi yang disyaratkan adalah 1 STR. Yang pilihan itu adalah 1 STR. Apakah mau STR apoteker atau STR tenaga teknis kefarmasian? Ya, kalau sepanjang keanggotaan masih sifatnya terbuka, silahkan bisa memilih. Tetapi yang jelas itu kalau kita STR-nya dipakai, misalkan apoteker, itu mutlak wajib harus ikut apoteker. Ya, untuk papingnya sunat. Ya, tetapi tidak bisa sebaliknya. Tatkala sebagai tenaga kefarmasian tidak bisa kan menjadi anggota IAI. Seperti saya lah, saya dengan Kang Asep 2 anggotanya. Masih dimenangkan, silakan. Tapi saya 1 STR. Ya, itu poin keanggotaan 1. Terus yang keduanya mengenai pilihan. Nanti setelah melanjutkan, kalau hukum di ASN itu ada namanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional untuk saat ini, untuk rumpun kesehatan bidang kefarmasian, pilihannya hanya 2. Dia tenaga teknis kefarmasian, sama dengan kalau Undang-Undang 17 itu tenaga vokasi farmasi. Yang satu itu, yang keduanya rumpun apoteker. Hanya 2 pilihannya. Menurut konsideran yang berlaku sekarang, ya, dan yang dipakai oleh jabungnya fungsional ASN, ya, kayaknya sama P3K. ASN itu kan terdiri dari PNS dan P3K, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kan. Nah, itu hukumnya menganut ke hukum PNS, jabungnya. Berarti jabungnya pilihannya hanya 2. Apakah dia akan mengambil jabung TTK atau jabung apoteker? Kalau jabung TTK mutlak syarat jabatannya itu adalah D3, tidak ada pilihan sarjana. Kalau sarjana itu merupakan rumpun tambahan poin saja. Jadi sekarang makanya kemarin banyak yang akan ikut P3K untuk tenaga teknik kefarmasian, yang S1 tidak bisa. Kenapa? Rumpun untuk di jabatan fungsional itu menetapkan bahwa untuk TTK itu syaratnya diploma 3, sedangkan untuk apoteker syaratnya apoteker. Jadi gitu. Kalau sarjana ya teka luhur, teka handap gitu kan. Ya.
Paham? Jadi nanti kalau tatkala melanjutkan ke sarjana ya sah-sah saja. Paling kalau sekarang P3K-nya pakai ijazah D3 ya, nanti kali tatkala lulus paling poin sarjana itu hanya sebagai poin tambahan aja, tapi tidak bisa dijadikan sebagai poin pembeda untuk sarjana. Ya, hanya poin tambahan aja, nilainya berapa? 10, 20, Pak Asep. Hanya poin tambahan aja. Tetapi nanti tatkala sudah bermigrasi ke apoteker baru bisa diakui apotekernya dan rumpunnya berubah menjadi ke rumpun apoteker. Ya, mudah-mudahan jelas. Ada yang ini maka Kak Asep ditambahkan. Izin Ketua menambahkan. Tadi memang saya menangkap pertanyaannya itu kalau ya Teteh apakah mau lanjut atau tidak. Saya jawabnya dengan filosofi saja ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin bahagia dunia harus punya ilmu kan, betul? Ingin bahagia akhirat pun harus punya ilmunya, dan ingin bahagia dunia akhirat pasti harus punya ilmunya. Dan ada satu falsafah dalam bahasa Arab, kun himatuka bisuraya wa la takun himatuka bisufla. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jangan pernah menggantungkan cita-citamu serendah rumput. Kenapa? Kejadian itu berlaku bagi saya pun sama Teh dulu. Saya lulus 2011 dan baru disesuaikan di apoteker itu 2018. Kebayang waktunya cukup panjang, dan saya juga harus berganti kuliah 3 kali tempat kuliah saya ganti, dari STBA Sekolah Tinggi Bahasa Asing ke Al-Ghifari, dari Al-Ghifari karena belum disesuaikan waktu itu harus ke STFB. Itu prosesnya panjang, tetapi saya tidak menyerah. Kenapa? Karena yakin cita-cita saya masih panjang dan cita-cita saya lebih spesial dibandingkan hambatan yang ada. Itu intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya Teteh sudah menetapkan rencana seperti apa yang tadi disampaikan di slide-nya Pak Ketua Mary Riana ya, ambil keputusan itu hari ini. Kenapa? P3K itu kan 5 tahun sekali berkontraknya ya. Siapa tahu 5 tahun ke depan kontraknya jadi apoteker, betul nggak? Dan ya nggak masalah gitu kan, kalaupun sekarang tidak bisa tidak bisa digunakan di tempat kerja yang sekarang, ya mungkin nanti Teteh buka apotek sendiri di rumah kan dengan penanggung jawabnya Teteh, betul? Masih diperbolehkan milih salah satu STR-nya, apakah nanti STR-nya mau STR apoteker atau STR TTK. Nah itu gitu. Tapi ya setidaknya tidak ada yang rugi dalam keputusan yang Teteh ambil. Itu satu. Jadi silakan tentukan, lanjutkan kuliahnya gitu kan. Tentukan pilihan, kalau untuk sekarang ambil dulu STR TTK-nya karena berhubungan dengan kerja Teteh gitu. Tapi ketika nanti sudah punya ijazah, tinggal nerusin aja, ganti STR TTK-nya nggak dipakai lagi, ganti dengan STR apoteker kalau udah lulus, betul nggak? Nah itu satu. Kalau keanggotaan tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul. Keanggotaan mah bisa di mana saja, bisa jadi anggota IAI, anggota PAPI, anggota lain-lain gitu ya. Seperti halnya kami sudah apoteker tetapi punya keanggotaan juga di PAVI, itu nggak masalah, itu pilihan. Sifatnya tidak ada yang dirugikan dan merugikan. Itu satu. Yang kedua terkait dengan joki, itu mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua memang nge-lag ya, karena Sabtu Sehat ini dia berbasis web dan mungkin ya tadi jaringan juga harus diperhatikan. Kenapa? Ini kejadian pada istri saya. Istri saya sama di RSAS ya, bidan gitu kan, ngerjain upload untuk STR seumur hidupnya barengan, ada 5 orang. Tapi yang 2 langsung jadi gitu satu hari, istri saya seminggu kemudian baru jadi. Kenapa? Itu tadi kuotanya dipersiapkan gitu kan, beli kuotanya yang inilah yang kencang gitu ya. Terus data-data kelengkapannya harus dipersiapkan dengan baik. Insya Allah tong hilap ngadoa gitu, bismillah, insya Allah pasti dimudahkan. Itu aja mungkin ya. Joki mah mungkin ya itu ada atau tidak, percaya atau tidak ya tergantung kita mau memilih joki atau kita mau jadi joki, tergantung pilihan kita. Ya, terima kasih Pak Suproni. Ini kita berikan kesempatan 1 kali lagi pertanyaan terakhir sebelum nanti pembagian door prize ya, supaya lebih semangat lagi. Silahkan Bapak yang akan menanyakan pertanyaan tadi, tolong dibantu.
Sudah tidak ada lagi. Silakan Pak. Saya wakil dari Borneo, Mas. Saya cuma mau nanya buat supaya tidak terjadi dualisme untuk organisasi profesi. Tentunya saya ingin tahu manfaat apa yang akan dilakukan atau apa yang telah dilakukan untuk PAVI supaya kita tuh masih tetap di PAVI ini, terutama untuk pengurusan STR tadi. Jadi biar kita oh ya, saya mau memajukan PAVI ini, apa yang akan dilakukan PAVI untuk kita, terutama untuk bagian STR supaya kita lebih dipermudah. Apakah ada call center atau gimana? Mudah-mudahan ada call centernya, misalnya ada permasalahan di STR, silahkan telepon ke sini. Yang kedua, misalnya ada terjadi masalah hukum terhadap kita, misalnya di apotek, kita memberi obat, ternyata ada cedera, pasien yang nuntut, apa peranan PAVI untuk kita nih, apa namanya, sebagai anggota, sisi hukumnya apakah bagaimana? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Yang pertama, PAVI udah punya web si PAVI. Ya, web si PAVI itu adalah web yang mendata anggota-anggota PAVI. Nah, kedepannya web si PAVI ini kemarin ya, yang akan kita soundingkan ke Kementerian Kesehatan untuk bisa nge-bridging awalnya, kan itu satu. Terus yang keduanya, sampai saat ini di situ disebutkan untuk STR itu membutuhkan Serkom ya, teman-teman. Untuk saat ini yang masih bisa mengeluarkan OP, bisa mengeluarkan dan diakui untuk mengeluarkan Serkom masih PAVI ya. Jadi silahkan bagi teman-teman kalau masih ada yang organisasi profesi selain PAVI yang bisa mengeluarkan Serkom, enggak. Tapi sampai saat ini sertifikat kompetensi dari PAVI itu masih diakui ya. Dan kalau diupload ke sistem Satu Sehat sebagai persyaratan dari STR itu masih diakui ya. Kenapa? Regulasi dari turunan Undang-Undang 17 itu yang mana bahwa untuk Serkom, untuk SKP itu nanti hanya akan ditarik dari kementerian, itu belum ada. Tetapi sepanjang regulasinya belum ada, kita masih bisa hadir dan masih diakui ya. Itu hal pertama. Yang keduanya, untuk masa kasus hukum di kami di pusat ada, kami masih di pusat itunya ada majelis etik, kode etik ya. Sepanjang teman-teman menginfokan secara berjenjang ke pengurus ya, Kota Bandung lewat PC Kota Bandung nanti akan disampaikan ke PD juga ke pusat, insya Allah kami bantu Pak. Saya selama pengurusan ini pernah ada 2 kasus ya Pak Asep ya. Yang pertama di Bandung sendiri, yang kedua itu terkait pemalsuan STR di sekitar Bekasi ya. Jadi kita hadir Pak, insya Allah itu fungsinya organisasi. Kenapa? Organisasi itu kan fungsinya melindungi dan pemberdayaan untuk anggotanya. Jadi mudah-mudahan kalau sampai saat ini teman-teman masih rasa nyaman di PAVI, kembangkan PAVI ini ya. Kenapa? Kami pengurus ini bukan tidak punya mata batin Pak, seperti siapa? Dinokiosis siapa yang bisa melihat mata teman-teman semua ya. Jadi tatkala teman-teman makanya butuhnya kepengurusan terhimpun tadi saya analogikan ke dalam soliditas kekompakan itu buat apa? Buat minimal saling sharing informasi, pengetahuan. Tatkala ada kekuatan yang berdampak hukum ya insya Allah kita akan turun Pak ya. Terima kasih. Kemudian kasih penambahan boleh ya supaya memperjelas aja. Izin, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak siapa tadi lupa saya namanya.
Maaf ya Pak, terkait dengan tadi masalah pembantuan hukum ya, bantuan hukum. Kita lihat dulu kasusnya. Memang sebelum adanya undang-undang Omnibus Law itu kita ada semuanya dikembalikan pada organisasi profesi dulu untuk menilai etik. Apakah itu pelanggaran etik atau pelanggaran pidana atau perdata. Jadi harus dilihat dulu kasus hukumnya apa. Seperti apa yang tadi saya jelaskan gitu kan. Ada Hispanic Verbintenis, ada Resultat Verbintenis. Selama teman-teman tenaga kefarmasian ini bekerja sesuai dengan rule yang ditetapkan, SOP-nya jelas, betul? SOP-nya jelas, pendelegasian kewenangannya jelas. Karena sekarang itu namanya pendelegasian kewenangan. Kenapa? Undang-Undang KUH Perdata 1367 menyebutkan bahwasanya seseorang itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi seseorang itu bertanggung jawab juga terhadap kelalaian dan kesalahan yang diakibatkan oleh orang dan benda yang berada di bawah pengampuannya. Jadi kalau selama ini penanggung jawabnya adalah apoteker, ketika TTK-nya melakukan kesalahan, apoteker pasti kena. Tetapi ketika ada kesalahan tapi ada SOP yang tidak dilanggar, SOP-nya jelas, tidak dilanggar, terus pendelegasian kewenangannya ada, terus orang yang memberikan pelayanannya mempunyai SIP dan STR, itu akan aman dari jerat hukum. Kenapa? Kita sebutkan tadi bahwa pelayanan kesehatan ini bukan semata-mata atas dasar keinginan kita, tetapi ada tangan lain, yaitu tangan Tuhan, tangan Allah yang memberikan kesembuhan kepada pasien. Selama kita menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan operasional prosedurnya, kita akan aman dari jeratan hukum apapun dan kita akan bisa bantu. Kita ada advokasi bimbingan hukumnya di pusat. Nah itu mungkin Pak. Jadi harus dinilai dulu apakah ini kesalahannya kesalahan etik, kesalahan pidana atau perdata. Kalau pidana ya kita mungkin akan negosiasi untuk pengurangan hukuman. Itu aja. Baik, sudah cukup Pak jawabannya? Baik, terima kasih. Mohon maaf, izin karena keterbatasan waktu, kita tutup saja sesi tanya jawab materi yang terakhir ini. Kang Azhar, sepertinya untuk menghangatkan dan mencairkan suasana, kita akan melakukan pembagian door prize ya Kang Azhar. Tetapi skip dulu, sebelumnya saya akan mengucapkan dulu terima kasih kepada Pak Iden dan Pak Seproni untuk sharing-sharing informasinya yang luar biasa ya, sehingga bisa membuka pandangan wawasan kita setelah Undang-Undang Nomor 17 2023 ini terbit dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak. Oke teman-teman, berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita. Terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada MC. Silakan Kang Azhar.